Iran yang negara besar dengan Gaza yang sekecamatan. Dalam waktu berapa bulan ini orang-orang pentingnya, tempat-tempat pentingnya, tokoh-tokohnya bisa dieksekusi. Sedangkan Gaza sampai sekarang posisi persisnya aja yang sekecil itu gak ketemu. Cara satu-satunya dengan cara dikepung gak boleh makan kan gitu kan. Mereka pikir warga lapar apalagi yang dalam tanah kan gitu. Iran berarti ada kebocoran internal. Dan sekarang kan juga menjadi salah satu evaluasi di internal Iran terkait kebocoran informasi ini. Dan ini memang sangat membedakan dengan situasi di jalur Gaza. Mereka memang sangat rapi. Bahkan dia udah nggak pakai telepon model kayak begini. Komunikasi antara sesama pejuang itu pakai ayat Al-Quran. Dunia menuju perang dunia ketiga, apakah akan seperti itu? Oke, kita akan ngobrol dengan seorang penulis yang bukunya sudah keluar versi bahasa Inggrisnya, Indonesian Founding Fathers Vision for Palestine. Jadi ternyata pahlawan Indonesia ini banyak yang udah punya visi mengenai Palestine, biar dunia tahu seperti apa ya. Langsung aja kita ketemu dengan Bang Pizarro. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang Ari. Lama kita gak ketemu ya. Alhamdulillah ya, kita berapa bulan ada ya? Di Arab aja sebulan gitu kan. Ini buku ada juga di IBF ya? Insya Allah ada. Insya Allah di BF ya. Oke. Nah sekarang ngomongin keadaan yang lagi current nih Bang. Iya. Ini seru banget ini ya. Iya. Ya kalau kita lihat eskalasi dunia ini makin memanas nih katanya. Era-era sekarang perang yang lagi hit banget Iran dengan Israel. Ya kan? Israel nyerang Iran, Iran balas Israel. Di sisi lain Israel belum selesai juga dengan Palestine. Israel juga belum selesai juga dengan Hizbullah, Lebanon. Yaman belum selesai kan. Di sisi lain Ukraina sama Rusia masih jalan. India, Pakistan juga panas. Korea juga lagi panas. Nah, Indonesia panas juga. Indonesia panas sama Raja Ampat sama Aceh. Ya karena kalau kita lihat video misil datang ke tengah kota, kita mikir kalau Jakarta diserang kayak gitu, siapkah kita gitu. Nah itu dia yang perlu kita pertanyakan nanti. Tapi sekarang kondisi terkini nih Bang Pizarro, sebenarnya ini kan awal mulanya ini kan ini kayak perang yang memang sebuah drama yang ditunggu oleh Israel mungkin ya. Karena udah mancing dari kemarin, dari dulu kan, udah berapa dari 2020 atau 2022 gitu. Udah mancing-mancing. Bahkan Netanyahu udah lama banget bilang Iran tuh gini gitu kan, gitu-gitu terus. Kemudian dibunuh lagi orang-orang pentingnya. Kejadian deh perang. Ini memang ditunggu Israel. Apa Israel salah perhitungan mengenai kemampuan persenjataan Iran atau lagi dites? Ini gimana ceritanya? Iya, tampaknya kalau kita lihat Israel ini sudah membaca Iran. Ya, dia sudah bisa membaca kekuatan Iran secara umum ya. Walaupun nanti ternyata respon balasan dari Iran ini juga mengejutkan bagi Israel. Ya. Kenapa saya bilang ini sudah lebih banyak udah terukur sebenarnya dari Israel? Ya kalau kita lihat dari banyaknya jenderal yang tewas, ini kepala IRGC ya, kepala Garda Revolusi Iran, ya sekelas panglima TNI-nya. Lalu ada kepala angkatan daratnya. Dan ini sudah 20 tewas, belum yang terbaru ini kepala intelijen IRGC ya, seperti kepala BIN-nya lah. BIN-nya aja kena. Berarti setransparan itu seolah-olah ya maksudnya. Nah, saya lihat artinya Iran ini tampaknya tidak mengevaluasi secara kuat sistem kelemahan keamanannya. Karena ini kan terjadi belum genap 1 tahun setelah Ismail Haniyeh, Bang Ismail, ya itu tewas. Ya gugur dari serangannya Israel di markas IRGC, di markas tentara nasionalnya. Bayangkan. Kan 31 Juli ya, beliau gugur, wafat. Lalu ini terjadi 13 Juni. Artinya ini belum sampai 1 tahun. Artinya ada problem besar di internal intelijen Iran yang itu tidak dievaluasi sama dia secara luas. Belum kalau kita tarik ulur dulu, Qasim Sulaimani juga jenderal dia di Irak, yang itu tewas dari serangannya Amerika 2017. Tampaknya ini sudah terbaca. Dan kalau kita lihat kan ini menarik. Itu Mossad itu sampai melansir bagaimana persiapan teknis serangan kepada Iran yang dilakukan di dalam wilayahnya Iran sendiri. Drone-drone yang akan diluncurkan. Itu kan dirilis sama Mossad. Setelanjang itu ya? Iya, kalau kita mau lihat ya setelanjang itu. Yang ini kemudian akhirnya kenapa akhirnya Netanyahu melakukan serangan terhadap Iran? Karena dia sudah bisa mengukur. Dia sudah menyebarkan intel-intel hidung Persia.
Kan ada Intel hidung pesek, hidung Melayu, ini hidung Persia ya kan. Jadi emang orang Persia asli sebenarnya ini dipakai. Iya, gitu. Karena kan memang kalau kita mengetahui bahwa Iran kan mengalami problem ekonomi yang sangat kuat ketika terjadi sanksi oleh Amerika. Di embargo berarti. Iya, oleh Barat dan lain sebagainya, ya kan. Maka di situ juga akan muncul beberapa oknum-oknum intelijen atau beberapa staf intelijen yang mungkin dia terfikir untuk bisa menukar data dengan keuntungan material maupun finansial. Karena kebutuhan ekonomi. Karena kebutuhan ekonomi dan juga karena ada keperluan yang lainnya. Dan kalau kita lihat kan apa yang terjadi sama Ismail Haniyeh kan, itu kan tidak mungkin Mossad. Kalau kita belajar teori intelijennya Mossad, dia kan tidak mungkin melakukan aksi tanpa melibatkan operator lokal. Ya. Intelijen lokal. Ini sama terjadi dengan yang di Malaysia, ilmuannya Palestina, Fadi Al-Bats, ya, kelompok pejuang Gaza. Itu dieksekusi, itu meninggal, tewas tahun 2018 oleh Mossad yang melibatkan orang-orang intel Melayu, kayak gitu. Dan ini saya lihat ini terjadi bang dalam konteks sekarang. Kalau eksekutornya lokal gitu. Eksekutornya lokal dan emang umumnya operasi yang dilakukan oleh Mossad itu kan selalu mengikut sertakan operator-operator lokal, karena kan pertama itu minim risiko. Kalau dia tewas itu dianggap warga lokal, bukan orang dia. Dan kemudian dia lebih mengetahui medannya karena dia memang orang dari lokal, gitu ya. Dan kemudian Israel juga dengan cepat bisa mencuci tangan. Ketika terjadi eksekusi bahwa dia dituduh agen Mossad, ya, dia kan bisa cuci tangan bahwa itu bukan anggota kami, bukan orang kami. Dari secara kewarganegaraan itu bukan bagian dari kami. Oh, kayak gitu. Jadi masih ada, ya berarti mirip Mission Impossible ya, gayanya gitu ya, kayak. Iya. Maksudnya. Makanya ini Trump kan juga menarik. Trump kan sekarang mengatakan kami sudah tahu di mana posisi Ali Khamenei, ya, pemimpin spiritual Iran, yang puncak pimpinan spiritual Iran itu saja Trump itu sudah mengatakan dia tuh tahu, gitu. Dan ini sebenarnya sangat menarik bang. Kalau kita meliti problem intelijen Iran. Kalau kita lihat Osama bin Laden saja sebelum dia dieksekusi oleh Amerika, itu Amerika butuh waktu 10 tahun CIA untuk mengendus di mana pergerakan dia. Dan relatif kan itu seperti sulit dieksekusi oleh Amerika, baru akhirnya dia bisa melakukan eksekusi itu setelah 10 tahun. Bayangkan 10 tahun waktu yang tidak sedikit untuk sebuah perburuan CIA terhadap tokoh yang ingin dieksekusi. Tetapi ini kan terjadi hanya dalam hitungan bulan. Apa yang terjadi di Iran sekarang dalam hitungan yang sangat relatif singkat. Dan selama ini kan kita mengetahui ya Iran dianggap sebagai negara yang berani melakukan perlawanan dan dianggap dia memiliki pasukan militer yang kuat. Tetapi dalam perang ini kalau kita dalam sisi intelijen bang ya, ini ada keroposan, ada kerapuhan internal yang akhirnya dimanfaatkan secara kuat, gitu. Dan ini kan juga terjadi juga ilmuwan nuklir juga kena, ilmuwan nuklirnya Iran. Yang ini bisa dibilang ini pihak yang ada di garis depan dalam proyek yang sedang dibangun Iran saat ini, ya, proyek nuklir. Ya, tetapi kita lihat ini jumlah sangat banyak dan itu orang-orang ya kalau kita lihat ya pejuang Gaza itu 1, 2 ilmuwan yang kena ya. Ini kan berotot dan langsung terjadi serempak bahkan bang di satu hari loh. Sebenarnya itu kayak pesan dari Israel ya. Bahwa saya tahu loh, ini ibinnya aja kita eksekusi tanpa merusak yang lain kan gitu kan. Iya, kayak gitu. Kalau orang dunia luar udah bisa ngelihat sebenarnya Israel punya kemampuan untuk membidik gitu kan. Jadi kalau carpet bombing di Gaza itu memang sengaja menghabisin warga, ya kan? Kalau dia mau nyerangnya misalnya pentolan dari pasukan perjuangan, ya pasti dia bisa langsung tahu. Berarti justru pasukan perjuangan itu lebih sulit diketahui dibanding Iran. Saya melihat begitu. Karena sampai sekarang kan nggak tahu posisi di mana itu pasukan perjuangan nol di mana, bagaimana cara menyerangnya. Bahkan yang terjadi kan mereka memalsukan data Israel itu. Terakhir itu kan yang bikin malu intelijen Israel, dia mengklaim berhasil menemukan terowongan para pejuang Gaza. Ternyata hanya parit setengah meter. Gitu. Dan ini rame di media Israel bahwa intelijen itu mencoba melakukan kamuflase kemenangan dalam tanda kutip kemenangan mereka yang dia klaim di Gaza. Dia berhasil menemukan terowongan, jaringan komunikasinya para pejuang Gaza ternyata hanya parit berisi yang hanya sedalam setengah meter dan itu bukan tunnel, kayak gitu. Ini sangat sulit untuk ditembus karena apa? Alat komunikasi mereka sudah berperang sangat panjang secara serius melawan
penjajah. Dia sudah tahu berbagai macam kelemahan karakternya mereka. Maka itu banyak kan tokoh-tokoh itu kan juga akhirnya dieksekusi di luar negeri. Saleh Aruri itu pejuang Gaza di Lebanon dieksekusi. Haniyeh sedang menghadiri upacara kenegaraan. Ya kan? Cuma Pak Yahya aja dah. Pak Yahya itu kan di medan tempur. Lagi perang. Lagi perang dia. Jadi kalau kita bikin perbandingan gini Bang ya. Iran yang negara besar gitu kan. Besar ini lebih besar dari Israel bahkan. Dengan Gaza yang sekecamatan. Kalau dalam waktu berapa bulan ini orang-orang pentingnya, tempat-tempat pentingnya, tokoh-tokohnya bisa dieksekusi. Sedangkan Gaza sampai sekarang posisi persisnya aja yang sekecil itu nggak ketemu. Iya. Ini unik ya. Jadi pasukan intelijen terbesar di dunia sampai sekarang nggak bisa menemukan di mana lokasi pasukan perjuangan yang sampai sekarang nggak bisa melakukan Gaza. Iya. Cara satu-satunya dengan cara dikepung nggak boleh makan kan gitu kan? Iya. Mereka pikir warga lapar apalagi yang dalam tanah kan gitu. Sampai sekarang pun walaupun digituin nggak nyerah juga. Iya nggak nyerah juga. Nah Iran ya walaupun mereka juga kaget balasannya juga kencang juga nggak taunya. Berarti ada kebocoran internal. Yang kita tahu kalau Iran ini kan warganya tuh kayak semacam Imam Iran itu kayak kalau udah bersabda semua patuh. Iya betul. Sepatuh gitu masih banyak pengkhianat itu dalamnya. Iya. Bisa gitu. bolong ya. Iya. Dan ini menurut saya menjadi skandal intelijen salah satu yang terbesar di Timur Tengah. Dan sekarang kan juga menjadi salah satu evaluasi di internal Iran terkait kebocoran informasi ini. Dan ini kan bisa menjadi bom waktu lebih besar, Bang, bagi Iran dan juga di situasi di Timur Tengah. Dan ini memang sangat membedakan dengan situasi di jalur Gaza. Mereka sangat rapi. Bahkan dia udah nggak pakai telepon model kayak begini. Komunikasi antara sesama pejuang itu pakai ayat Al-Quran. Terus kemudian komunikasi pasukan perjuangan dengan dunia luar tuh pakai apa? Mereka nggak ketemu sampai sekarang. Iya, gitu. Itu pager gampang ketahuan. Iya. Ya kan. Kemudian di Iran komunikasi pasti udah kedetek tuh. Karena posisinya Khomeini udah ketahuan. Kalau dibilang posisinya Khomeini udah tahu di mana, berarti orang dekatnya pun bisa aja pengkhianat. Iya bisa jadi. Bisa jadi. Sangat mungkin. Ya kalau sekarang kepala intelijennya aja ikut tewas gitu ya. Ini berarti kan ada problem serius soal keamanan. Soal bagaimana mereka menjaga kepercayaan informasi di antara mereka. Dan menarik kalau di Gaza bukan kemudian steril dari upaya infiltrasi, dari upaya spy yang dilakukan oleh Mossad, tetapi itu relatif diketahui dengan cepat oleh para pejuang. Kalaupun ada, relatif bisa diketahui dengan sangat cepat oleh mereka dan kemudian akhirnya dieksekusi. Caranya gimana mereka? Iya, mereka punya sistem sendiri, ya kan? Sampai sekarang belum ada yang tahu termasuk mereka, termasuk Mossad juga nggak tahu ya. Mossad juga nggak tahu, ya gitu. Dan inilah menurut saya ini sekedar perbandingan saja ya. Ini sekedar perbandingan bagaimana perang yang sekarang terjadi memang perang intelijen. Ya kalau kita pikir ya, pasukan intelijen kuat itu dengan teknologi mereka. Iya. Ini pasukan perjuangan bisa kuat tanpa teknologi. Ini berarti lebih hebat dong. Iya, gitu. Ya itu tadi Bang, salah satu informasi yang kita dapat, salah satu komunikasi dengan ayat Al-Quran. Karena Israel nggak ngerti bahasa Al-Quran. Gitu. Terus kemudian dia mengontak dunia luar apa kebutuhan logistik yang dibutuhkan dengan statement dengan pola-pola yang sama juga. Jangan-jangan Abu Ubaidah kalau lagi ngomong begitu lagi ngasih tahu sebenarnya. Kita nggak pernah tahu ya. Gitu. Waduh, nah sekarang kebocoran ini apa udah disadari sama Iran? Saya lihat sebenarnya sejak awal ini mereka pasti sudah melakukan evaluasi, tetapi tampaknya jaringan problematika intelijen di tengah Iran itu sudah sangat menyebar dengan sangat kuat hingga kemudian untuk di-tackle dalam waktu singkat itu mereka belum bisa melakukan secara cepat, gitu kan? Karena itu tadi ya berbagai laporan mata-mata agen intelijen udah sangat tersebar luas di internal Iran hingga kemudian Mossad mendapatkan informasi-informasi ini sebagai strategi mereka untuk bisa mengetahui di manakah posisi-posisi mereka, di manakah tempat-tempat tinggal mereka dan lain sebagainya, ya gitu. Dan ini memang perang yang sudah panjang. Hizbullah saja perang bom pager itu kan sudah 3 tahun dipersiapkan oleh Israel. Gitu. Bom pager itu dari 3 tahun dan bayangkan selama 3 tahun itu ya Hizbullah belum tidak menyadari bahwa akan ada ancaman yang sangat besar. Gitu. Bahkan yang menarik yang terakhir yang informasi Bang, itu sebenarnya bom pager yang meledak di Lebanon yang terkena kepada beberapa anggota Hizbullah itu kemudian akan diikuti dengan bom pager kedua
gitu. Tetapi keburu ketahuan oleh Turki di Istanbul. Kalau oleh intelijen Turki tentang adanya pengiriman pager kedua untuk sebagai aksi sebagai aksi lanjutan terhadap bom pager versi yang pertama dalam hitungan beberapa hari aja. Itu udah mau dikirim lagi tuh pager ya dari Mossad memakai wilayah Istanbul untuk dikirim ke Lebanon, tetapi kemudian dengan cepat diketahui oleh intelijen Turki. Ya gitu. Berarti sebenarnya dalam pager sekecil itu aja ada alat. Iya, tadinya kan Hizbullah berpikir karena pager itu less teknologi. Dia secara teknologi digital kan tidak seperti HP, smartphone, iPhone. Dia mungkin berpikir ini salah satu alat komunikasi yang aman. Tetapi ternyata proses pembuatannya sudah bocor oleh Mossad. Gitu. Dan Mossad kemudian melakukan infiltrasi, menaruh chip di situ yang kemudian bisa digerakkan dalam tempo tertentu, dalam momen tertentu. Dan bisa membaca pesan-pesannya pasti. Ya pasti bisa membaca pesan-pesannya. Karena kan dia terlibat di situ dalam proses pembuatannya. Walaupun dia pesan di Cina misalnya. Iya, di Taiwan segala macamnya. Taiwan, gitu. Ya harus lewat dia dulu ya. Iya. Kalau perang teknologi ya udahlah. Mungkin di luar dari pasukan perjuangan mereka udah masih hebat ini ya. Jadi keduanya ketahuan. Nah, jadi alat komunikasi apa lagi untuk kemudian bisa lolos dari Mossad? Nggak tahu juga. Apalagi kita nih. Jangan-jangan disadap. Ya ada semua jangan-jangan nih kan apalagi udah nih. Si Ipung, si Android kena semua jangan-jangan. Waduh. Kalau sekarang ya kondisinya Iran sebenarnya kurang menguntungkan dari sisi para ini ya garda-garda depannya karena ini orang baru semua. Ini kan orang second line semuanya kan yang bergerak gitu ya. Dan kalau kemudian mau reset ulang, restore sistem ring 1, ring 2 aja. Itu yang ganti juga belum tentu aman kan gitu ya. Ini bingung nih sekarang nih. Kalau Trump sendiri udah mengancam seperti itu, berarti ada orang dalam yang bisa terjadi. Menurut pandangan Bang Pizarro, kalau sampai Khomeini kemudian mampu mereka eksekusi, apa yang bisa terjadi? Nah, ini memang yang menjadi target Israel sekarang ya dalam perang melawan Iran. Kalau kita lihat, Netanyahu tampaknya bukan sekedar ingin menyerang fasilitas nuklir Iran. Ya, itu memang menjadi salah satu target utamanya dia. Yang menurut Israel, Iran sedang mempersiapkan bom nuklir. Ini menurut versinya Netanyahu. Makanya harus ditekel dengan cepat. Tetapi tampaknya dengan melihat banyaknya tokoh-tokoh yang tewas, para pejabat militer yang tewas, salah satu target Netanyahu ialah merubah rezim Iran. Ya, gitu. Biar republik. Iya, bukan soal biar republik, agar tokoh-tokohnya di Iran atau para pemimpin Iran sekarang itu tidak menggunakan foreign policy yang punya visi untuk melawan Israel. Gitu. Atau minimal modelnya sama di mana-mana ya? Iya. Mengganti rezim. Jadi gini kalau kita lihat kan polanya di Mesir waktu Mursi. Iya. Karena dia anti Israel diganti. Gaddafi anti diganti. Saddam Hussein anti diganti. Pokoknya semua gitu kan, termasuk Raja Arab juga pernah ada yang anti diganti. Jadi semua yang berada di Jazirah Arab adalah mereka yang melindungi Israel atau pro dengan Israel gitu. Iya, betul. Nah, Iran sampai sekarang belum mau pro. Maka dia kepengen diganti juga. Jadi sama halnya kayak waktu zaman Turki dulu. Sultanan nggak mau ngasih wilayah, diganti dengan Ataturk. Jadi polanya begini Bang. Polanya saat ada 3 hal. Pertama, mengganti rezim itu sendiri. Ya, totally itu diganti atau pucuk utama yang dianggap ideologis itu diganti. Yang kedua, dimoderatkan minimal. Ya, gitu. Dimoderatkan seperti dan yang ketiga itu kekuatan dia mungkin masih eksis, masih ada orang-orang, tetapi secara kekuatan militer tidak lagi kuat. Ini yang terjadi pada Hizbullah. Ketika perang melawan Israel, ya, kemudian Hasan Nasrullah itu tewas, berganti dengan pemimpin Hizbullah yang baru. Tetapi secara umum beberapa kekuatan militernya, alutsista dan fasilitas pertahanan itu tidak kuat. Makanya kita lihat sekarang Hizbullah itu kan tidak begitu banyak ingin cawe-cawe dalam perang Iran melawan Israel. Atau pemimpin barunya bukan punya semangat yang sama? Bukan problem punya pengalaman yang sama, tetapi basis kekuatan militernya itu kan sudah habis. Sudah banyak, mungkin tidak totally habis ya, tetapi tidak memiliki kekuatan seperti dulu lah bahasanya. Kayak gitu Bang ya. Mungkin tidak habis, mungkin orang yang masih sama, tapi tidak punya kekuatan dulu. Nah, skenario ini sebenarnya ingin dilakukan tadi dengan ada beberapa opsi yang bisa dilakukan yang akan dilakukan oleh Israel. Mengubah rezim itu sendiri, atau ketika dia masih eksis,
lalu kemudian secara fasilitas pertahanan energi nuklirnya itu sudah habis, sudah tidak kuat, atau kemudian yang tadi ya itu mengganti rezimnya. Jangan lupa sekarang kan anak keturunan Shah Pahlavi yang sedang berada di pengasingan, itu kan siap menggantikan Ali Khamenei dengan dukungan Barat. Tapi udah terkondisikan. Iya, memang Shah Pahlavi kan aliansinya Barat dulu. Iya. Aliansi Amerika sebelum revolusi Iran 79 kan mereka yang berkuasa. Kemudian mereka pro Barat ditumbangkan, bergantilah rezimnya Khomeini. Jadi balik lagi gitu maksudnya. Iya, balik lagi. Nah sekarang ingin kembali dia. Setelah dari pengasingan, dia ingin kembali ke Iran. Ya, kalau memang kemudian Khomeini, kalau sekarang Khomeini, Ali Khamenei itu jatuh. Nah saya lihat ini ada 3 opsi yang sedang dipersiapkan oleh Israel ya. Dan pola ini kan dia relatif sukses berhasil ketika membuat Hizbullah tidak sekuat dulu. Gitu. Makanya ada pernyataan kan laporan ya, ada laporan yang pejabat Hizbullah misalkan berbicara kepada media internasional bahwa mereka tidak terlalu ingin ikut campur dalam pertarungan antara Iran dengan Israel. Persepsi saya bukan dia tidak punya passion untuk itu, tetapi secara basis militer itu tidak kuat. Gitu. Dan posisi Iran memang sekarang ini memang menjadi sangat dilematis ya, karena beberapa faksi-faksinya itu kan secara umum Hizbullah sudah tidak ada ya, sudah tidak kuat gitu ya. Proksinya ya, kemudian Assad juga sudah tumbang. Gitu. Rusia sama Cina belum tentu juga mau. Belum tentu mau. Gitu. Kenapa? Pertama, Rusia masih menghadapi perang melawan NATO di Ukraina. Yang sampai sekarang itu belum bisa dikatakan menang. Pertarungan masih terjadi berkali-kali, upaya untuk negosiasi juga tidak berujung terhadap terjadinya ceasefire permanen. Minimal paling kesepakatan gandum aja tuh. Karena kan Ukraina pengekspor gandum yang besar di dunia ini. Maka ketika ini perang, ekspornya terhenti karena dihentikan sama Rusia, itu bisa menimbulkan problematika pangan di berbagai wilayah lain. Itu yang akhirnya ditengahi di Istanbul dan akhirnya perang, oke, ente boleh terus perang, tetapi ekspor gandum masih terus berjalan. Tapi kan masih perang sampai sekarang. Gitu. Jadi sebenarnya Rusia tuh perangnya sama NATO ya? Dengan atas nama Ukraina? Iya, ya dengan bersama NATO. Oh, berarti kuat juga ya Rusia ini? Iya, kuat juga gitu. Tetapi kan dengan Bashar Assad lepas, itu menunjukkan bahwa ada pergeseran politik luar negerinya Rusia. Ya, ada pergeseran politik luar negeri Rusia yang kemudian mungkin tidak menghabiskan banyak spending militernya ke luar negeri, Bang. Tapi lebih kepada kepentingan domestik. Walaupun itu Iran nanti bisa saja dia menagih Rusia. Lu kan gue bantu drone lawan Ukraina. Sekarang lu bantu gue apa lawan Israel? Gitu. Iran bisa menagih itu kepada Rusia. Kalau Cina? Ya, gitu. Kalau Cina, problemnya gini, Bang. Cina ini sekarang punya pasar. Salah satu pasar dia itu namanya Timur Tengah. Ya. Dia tuh jualan di situ. Makanya kan ada KTT Arab Cina tahun 2023. Ya, KTT Arab Cina. Karena apa? Cina udah melihat salah satu garapan selain Indo-Pasifik itu Timur Tengah. Tapi logika orang dagang, Bang, bagaimana gue jualan di pasar? Kalau di pasar ada tawuran, ada konflik, ada orang bunuh-bunuhan, bisa jualan nggak gue? Apalagi gue lagi compete nih sama Amerika, sama negara lain nih, ya kan? Makanya pendekatan Cina lebih kepada upaya udah damai, deeskalasi. Jangan terjadi perang ini melebar, karena Cina juga akan pusing juga kalau perang ini akan panjang. Ya, karena walaupun dia mungkin sudah siap dengan konsekuensi terburuknya jika perang ini panjang, tapi jika ada opsi perang ini bisa dimediasi, ini bisa damai segera, Cina akan mengambil opsi itu, termasuk Rusia. Dia bisa akan mengambil opsi itu. Kalau Rusia misalkan ya, Rusia contoh kayak di Suriah ganti rezim dari Bashar Assad kepada Ahmad Shara. Bashar Assad kan sekutu dia. Ya, tapi apakah kemudian hubungan Suriah sama Rusia secara ekonomi itu putus? Kan enggak juga. Ya, sekarang pangkalan yang ditakuti Putin itu kan pangkalan udara, pangkalan pelabuhan dia itu kan ditutup sama Ahmad Shara. Karena itu jembatan Rusia untuk ekspor ke Afrika. Gitu. Ya kan? Nah, akhirnya kan negosiasinya, oke, Ahmad Shara Anda itu memimpin Suriah. Setelah menggulingkan Bashar, saya nggak akan mengganggu Anda, tetapi tolong investasi saya, kemudian fasilitas saya itu dijaga, tidak dihancurkan. Oke, kan deal-dealnya seperti itu akhirnya. Jadi terjadi pergantian rezim, tetapi fasilitas-fasilitas Rusia, militer ekonomi itu masih terus terjaga. Makanya kan menarik, Bang.
Bashar Assad jatuh di tangan kelompok HTS, ya. Tadinya kita pikir Rusia pasti menunda, tidak akan mengakui pemerintahan baru Suriah. Karena itu kan musuhnya dia dulu. Perang benar-benar tembakan itu. Tentara Rusia juga banyak yang tewas, tentara swasta dia Wagner Group juga banyak yang tewas. Tapi ternyata di kedutaan besar Suriah di Moskow itu ternyata cepat banget berganti dari bendera merah putih hitam jadi hijau putih hitam. Oh, langsung. Ya, karena Putin juga berpikir, ya, ini perang juga menghabiskan budget dia. Apalagi di Ukraina dia masih perang. Udahlah, saya lepas Bashar Assad, ya, tapi kemudian saya akui Ahmad Shara. Dan ini kan juga akhirnya menimbulkan kekhawatiran di sekutu-sekutu Rusia. Mereka khawatir akan dibashar Assad kan sama Putin, termasuk Iran menurut saya. Kan bisa aja dong, lo Bashar aja lu biarin jatuh, nggak lu benar-benar bela, apalagi gue. Walaupun konteks Iran beda, ya, karena ini negara yang lebih besar dari Suriah. Secara dia punya nuklir, dia punya ekonomi di situ, dia punya pasar di timur, dia punya gas. Ya, gas-gasnya Iran itu kan diblokade, di embargo sama Amerika Barat. Yang mau beli kan Cina, Rusia segala macam yang mau beli. Dan betul-betul dijatuhin harganya sama Iran. Gitu. Harganya betul-betul jatuh. Negara lain kan nggak mau beli. Indonesia juga kan juga berpikir ulang mau beli minyak Rusia, minyaknya Iran. Kenapa? Kan akan kena sanksi Amerika. Yang beli. Oke. Gitu. Nah, ini yang kemudian juga menjadi salah satu diskursus di dalam Iran gitu, Bang. Sejauh mana komitmennya Putin, Moskow itu membantu kita kalau memang eskalasi ini menjadi besar. Kalau kita lihat dari Suriah aja dilepas. Jadi kalau politik itu sebenarnya intinya adalah masalah kepentingan ya. Iya, kepentingan domestik. Nggak ada loyalty di sana. There is no loyalty. Di politik tuh nggak ada loyalty. Menurut saya nggak ada. Jadi teman-teman semua, zaman kita pemilu dulu, mana ada yang cebong, ada yang kampret. Akhirnya di ujung sini cebong sama kampret bersatu. Jadi maksudnya nggak usah baper kalau masalah perpolitikan ini. Bagaimana caranya menjadi pihak yang dipilih kan begitu ya? Iya. Dipilih untuk diajak berkolaborasi. Nah ini menarik ya, jadi bahwa mengatur negara itu juga mirip-mirip prinsip ekonomi juga ya. Jadi kayak prinsip bisnis, sahamnya turun nih. Iya. Sahamnya naik, negara ini sahamnya lagi turun nih. Lagi nggak menguntungkan buat kita, udah kita lepas gitu kan. Betul. Oh dia lagi bagus nih, kita support aja nih. Ada begitu berarti, sebenarnya ujung-ujungnya tuh dari ekonomi juga tuh. Salah satunya ya ekonomi, keamanan, dan lain segala macam lainnya gitu. Iya. Itu bisa berubah. Kuba aja pernah bertemanan sama Amerika di era-eranya Obama. Ya, kalau dalam HI itu Bang ada teori idiosinkrasi. Jadi kebijakan sebuah negara bisa berubah kalau kepalanya ganti. Presidennya ganti. Itu juga bisa ganti rezim. Turki dulu rezim sekuler yang berkuasa dekat sama Barat. Berganti rezim Erdogan, bermusuhan dengan Barat. Ya, tergantung kepala yang siapa yang ganti, itu juga ikut bisa berganti kebijakannya. Bukan gak mungkin nih ketika sah Pahlavi ini atau keturunannya itu ganti, ya bisa juga dia nanti punya hubungan yang relatif ramah dengan Israel. Walaupun sekali lagi Iran juga punya hubungan dengan Amerika. Irak menjatuhkan Saddam Hussein kerjasama Iran sama Amerika. Bekas teman, ya kan? Gitu. Ketika Saddam Hussein turun, yang naik kan kelompok faksi Syiah sampai sekarang. Iya, jadi dulunya ya ally dulunya kan. Iya, jadi ya bisa ketemenan, bisa musuhan, bisa temenan lagi. Iya. Ya politik itu begitu sebenarnya. Ya gitu. Kalau nggak mau ini ya tinggal oke aja kan, tinggal begitu kan. Kalau sampai koma ini kemudian bisa dieksekusi, tapi rezimnya nggak tumbang, yang ganti siapa? Iya, kalau kita lihat kan dalam itu mereka pasti sistem perubahan seperti itu akan sangat mudah dilakukan. Tapi kan bukan problem siapa yang ganti atau bukan, siapa orang yang terpilih, tapi apakah dia punya kebijakan luar negeri yang tetap sama, atau kemudian memilih jalan win-win solution untuk lebih moderat. Kayak Ahmad Shara. Iya, kayak berbagai negara-negara yang lain kan, berbagai faksi yang lain. Malas ribut gitu ya. Karena lebih mengutamakan mungkin kepentingan domestik dulu. Ya, keamanan dulu ya. Iya, Suriah juga sama kan. Dia mungkin, nah Suriah juga menarik menurut saya. Kenapa Suriah itu tidak terlalu responsif ya melawan provokasi Israel? Mungkin dia juga pertama mengukur diri secara kekuatan militer ya. Kedua dia paham ini provokasi, gitu Bang. Ya, Iran juga provokasi sebenarnya. Iran sebenarnya provokasi. Cuma dibalas gitu. Provokasi tapi dibalas. Provokasinya apa? Kita ketahui Bang sekarang Netanyahu tuh lagi pusing 7 keliling nih dalam negeri. Desakan mundur semakin kuat. Ya.
pasukan udah ogah diterjun lagi ke Gaza, banyak yang resign, dan yang terakhir yang lagi rame nih, undang-undang wajib militer bagi Haredi, Yahudi Ortodoks. Wah, tambah marah dong Yahudi Ortodoks. Iya, karena kan Yahudi Ortodoks ini dispesialkan sejak Israel itu berdiri, sejak zaman Ben Gurion. Yahudi Ortodoks itu tidak punya kewajiban untuk ikut berperang di lapangan bersama tentara Israel lain, karena dianggap sebagai suci, sebagai rabi dia, sebagai anak-anak murid-murid Yahudi. Ya, maka itu dia dispesialkan. Tapi kan setelah genosida Gaza ini, masyarakat Israel itu kan bertanya-tanya, loh, kok mereka itu ikut berperang, bahkan ada undang-undang wajib militer bagi guru, tukang parkir, tukang cukur, dan mereka tewas. Lah kok Yahudi nggak perang? Kan dia juga yang provokasi. Itu pinternya dia kan, gitu. Dia kan gitu pinternya. Dia kan kayak gitu. Jangankan itu bang, itu tentara-tentara Israel aja sekarang, itu kan keluarganya yang tentaranya mati, itu kan protes. Ini gara-gara Netanyahu nih keluarga saya mati. Udah bener kita gencatan senjata sama pejuang. Dan pejuang mau gencatan senjata, dan yang penting kan Sandra itu balik. Tapi dia nggak mau. Sekarang yang demo itu juga dari keluarga militer. Sebenarnya kan memang yang butuh perang Netanyahu kan. Iya. Gitu. Karena kalau perang dia nggak akan diganti kan. Dia harus butuh konflik nih kan gitu kan. Dia punya privilege lah untuk tetap bertahan di tengah segala macam skandal pidana yang ada di dalam diri dia. Maksudnya dia lagi menghindari itu kan. Iya gitu. Tapi apa akibatnya dengan sekarang Tel Aviv jadi berantakan begini? Nah ini kan yang kemudian tambah parah yang dong. Akhirnya masyarakat menilai kita tuh dikorbankan akibat kepentingan politik pribadinya Netanyahu. Dan ini sebenarnya bukan hanya di era perang Iran aja bang. Sejak awal terjadi genosida Gaza kan juga sama. Gitu. Sejak awal-awal tuh bahkan November 2023 ya awal 2024 itu kan kesepakatan kita senjata udah hampir ketok palu itu. Tapi kan Netanyahu tuh nggak mau. Masih pede dan sekarang lebih menyedihkan lagi kan ada 42 tentara Israel yang bunuh diri. Bunuh diri daripada disuruh pulang. Pertama polanya dua bang. Pertama setelah dia perang di Gaza dipanggil pulang. Dipulang di rumah kan dia istirahat ya kan. Ya. Tetapi mau minum itu kelihatan darah anak Gaza. Mau makan itu dia ingat dia nusuk perut perempuan Gaza sampai terburai ususnya. Bayi-bayi yang terkandung itu meninggal, tekanan batin. Secara psikologis itu pressure begitu kuat. Apalagi ketika dia datang ke psikolog militernya. Kan kalau ya sama kayak di kita kan TNI juga punya psikolog militer tuh. Bedanya sama psikolog militernya Israel bang, dia ini menormalkan situasi yang abnormal. Psikolog militernya di Israel. Yeah. Apa maksudnya? Ini udah tahu ini kan under pressure begitu kuat nih. Secara moral tuh dia runtuh. Ya kan? Karena dia membunuh anak-anak Gaza, melibas para perempuan Gaza, ya. Kemudian juga mengeksekusi di depan mata dia. Itu kan sedang kondisi abnormal dia. Yeah. Secara mental pasti rusak tuh. Rusak. Datang ke psikolog, dinormalkan. Disetel lagi video-video serangan 7 Oktober itu. Tuh ente lihat. Ini pejuang-pejuang Gaza. Itu memerangi kita. Ini orang-orang Palestina melawan kita. Kamu mau nggak Israel itu akan seperti ini selamanya? Dia nggak pahlawan maksudnya. Biar dia ngerasa dipaksa untuk turun. Ya, situasi abnormal dinormalkan. Akhirnya apa yang terjadi? Gue suicide. Gitu. Nah, pola yang kedua, bang, setelah dia pulang dari Gaza, ya, dia dalam kondisi yang pressure begitu kuat, itu kemudian diminta lagi balik ke Gaza. Apa yang terjadi? Daripada gue mati konyol, mendingan gue bunuh diri. Nah, itu dua pola itu yang saya temukan dalam studi jurnal tingkat suicide di internalnya Israel, dan grafiknya, bang, nanjak sekarang. Dari dulu mungkin setahun cuma 10, sekarang jadi 15, sekarang terakhir 42. Yang terakhir itu. Dan persoalan suicide ini bukan persoalan sederhana di Israel. Karena seorang tentara yang suicide itu betul-betul aib bagi IDF. Benar-benar sangat aib. Bukan sekedar kematian biasa gitu. Bukan kayak bunuh diri orang umum. Lebih parah dari pengkhianat itu ya. Ini betul-betul merusak moral dan juga meruntuhkan moral di lapangan. Apalagi kemudian kan ini kan friksi antara keluarga tentara yang bunuh diri sama IDF. Para tentara-tentara yang bunuh diri di Israel itu dilarang untuk dikuburkan di taman makam pahlawannya penjajah. Jadi tempe penjajah. Iya. Karena Anda mati itu merusak moral. Anda mati dalam kondisi bukan perang. Anda mati itu membunuh diri walaupun dia mungkin udah mantan pahlawan bagi mereka. Yang udah perang panjang gitu ya. Melawan Palestina ya, melawan Gaza. Tetapi tetap ya, gak dia nggak pahlawan kalau udah bunuh diri. Ya dicoret sebagai salah seorang
seorang pejuang militer versinya mereka kayak gitu bang. Ini kan akhirnya kan konflik ini keluarga ini maki-maki IDF akhirnya. Ini anak saya udah bunuh diri gara-gara ente, udah bener gencatan senjata, nggak perlu lagi kita perang, nggak perlu lagi ngirim militer. Akhirnya anak saya itu bunuh diri. Anda tetap juga menolak untuk memakamkannya secara prosesi militer. Jadi kalau kita lihat banyak keluarga tentara yang protes ke mana? Ke IDF, benar juga. Karena ketika ada keluarga meninggal, salah satu insting pertama itu menyalahin orang. Iya. Siapa yang mau disalahin kan gitu kan? Manusiawinya gitu bang. Benar. Ya? Pada saat ya misalnya gugur di medan perang, mereka nyalahin itu memang orang Palestina tuh memang benci atau mana? Ini mau gimana mau benci orang Palestina amatinya di sini? Iya. Satu-satunya bisa salin IDF sendiri kan? Iya. Akhirnya jadi diserang sama keluarga sendiri gara-gara anak gua jadi pada bunuh diri. Itu tekanan Netanyahu sekarang. Apalagi Yahudi Ortodoks sekarang keputusan undang-undangnya itu kan tetap tidak dilibatkan dalam perang, gitu. Yang ini kan tadi sebelumnya kan Yahudi Ortodoks itu kan mengancam partai-partainya Netanyahu itu kan rata-rata partai sayap kanan, partai Yahudi Ortodoks. Yeah. Kalau undang-undang ini sampai disahkan, kami cabut dari kabinet, kami keluar dari koalisi Netanyahu, selesailah Netanyahu itu, karena itu parlementer dia, kursinya 120 bang, Netanyahu cuma menang 68. Langsung habis dong. Selesai. Dia paling punya kursi 40 sampai 50. Itu kenapa dia terus perang sampai sekarang. Ya karena desakan dari partai sayap kanan. Nama partai-partainya aja Partai Zionisme Religius. Itu partainya Bezalel Smotrich, Menteri Keuangan Israel. Nama partainya Partai Zionisme Religius. Dia kemana-mana pakai kippah. Zionisme religius. Mana ada Zionis yang religius? Religius kan ateis semua kan? Mereka tapi seperti ada. itu. Aduh ampun dah. Partainya ini nih, Itamar Ben Gvir, Menteri Keamanannya Israel itu, Partai Kekuatan Yahudi. Artinya ada nama Zionisme, ada nama Yahudi. Ini kan dia punya ideologi ini. Dan ini yang mendukung kekuasaan Netanyahu sampai sekarang. Dan yang terus meminta untuk mengobarkan perang. Itamar Ben Gvir ini? Itamar Ben Gvir ini. Karena kan tujuan dia negara Zionisme Israel Raya. Oh, bukan negara. Karena keyakinan palsunya Zionis ya seperti itu. Ada video baru nih, bagaimana Itamar Ben Gvir ini dikonfront dengan seseorang yang bilang, kenapa lu manas-manasin Iran? Itu video 2022. Udah lama. Oh. Yang Menteri Pertahanannya masih Menteri Pertahanan yang lama. Sekarang kan Israel Katz. Yang dia bilang katanya kita nggak tahu kemampuannya Iran. Itu 2022. 2022 aja dia udah tahu kalau itu nggak tahu kemampuannya. Iya. 2022. Wah. Makin seru nih guys. Sebenarnya internal ternyata lagi rusak juga ya. Rapuh. Internal Iran rapuh, internal Israel juga rapuh sebenarnya. Makanya Netanyahu melakukan serangan kepada Iran sebagai saving boat, kapal penyelamat dari segala macam tekanan domestik dia. Decoy gitu ya. Iya. Dan kembali menyatukan dukungan internasional kepada Netanyahu dan dia berhasil. Berhasil nih dia. Prancis batal mengakui Palestina. Inggris batal. Dan sekarang yang tadinya konflik, kemudian sekarang di G7 kemarin pertemuan G7 di Kanada kan, negara-negara G7 ini menyatakan dukungan terhadap Israel untuk melawan Iran. Jadi kan konflik karena genosida Gaza. Tapi kan gini, negara-negara ini juga ada sisi lain ya, mereka juga berhitung juga nih. Iya. Misalnya Amerika ikut bermain, itu warganya pasti marah. Iya. Ngapain lo ikutan bermain di perangnya orang gitu kan? Ntar lama-lama dia bawa perangnya ke negaranya kan gitu. Akan begitu kan pikirannya. Iya. Jadi nggak semudah itu juga untuk ngambil keputusannya gitu kan? Jangankan warga, para pendukung Trump aja tidak setuju Amerika itu menyerang Iran. Terutama kalau kita nyutai MAGA, kelompok Make America Great Again. Stephen Bannon, Carol Tuckson ya, itu kan pendukung-pendukung Trump ya. Itu aja dia tidak setuju. Serangan dukungan Amerika terhadap untuk menyerang Iran dari Israel ke Iran. Kenapa? Ini menyimpang dari semangat MAGA ini, Make America Great Again, untuk mengurangi perang di dalam negeri dan fokus terhadap saving ekonomi, budgeting and financial di Amerika. Karena utang Amerika sekarang 36 triliun US dollar. Kepada siapa? Utang total Amerika ke banyak negara, ke banyak perusahaan, ke banyak negara termasuk Cina. 36 triliun US dollar. 23% APBN-nya Amerika untuk bayar bunganya doang. Enggak jauh beda sama kita sebenarnya. Kita pikir kita banyak hutang, dia juga banyak hutang ya. Oh gitu, udah habis kebakaran lagi. Iya. Aduh. Makanya kan sebenarnya kan
Kenapa banyak orang memilih Trump? Karena salah satunya kan janji Trump itu untuk tidak begitu banyak terlibat dalam perang di Timur Tengah. Karena itu kan keluar budgetnya sangat besar. Tapi kan sekarang dia harus ngejalanin yang menjadi misi dari pemilihnya, yang bohirnya dia dong. Itu dia. Nah, ya kan, ini kan bohirnya dia ngepengen. Ini menarik. Makanya menurut saya perang Iran sama Israel ini, walaupun toh nanti Amerika Serikat misalkan berhasil menyeret Iran dalam perundingan bersama Amerika, dan Trump setuju nih mengangkat sanksi kepada Iran misalkan udah sepakat dengan syarat-syarat kita tidak mengembangkan senjata nuklir dan sepakat damai, tapi jangan lupa 2/3 Kongres dikuasai ke lobby-lobby pro-Zionis. Sebenarnya berarti Iran punya nggak sih dia nuklir? Katanya untuk keperluan pabrik doang ya. Kalau menurut saya, kalau sekarang ini kan alasan Israel menyerang Iran itu karena punya bom nuklir. Nah, ini udah lama dibilang gitu sama Netanyahu. Iya, gitu. Ini kan kita jadi ingat tahun 2003 serangan Amerika ke Irak. Condoleezza Rice, Menteri Luar Negerinya Amerika saat itu mengatakan Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal. Katanya nggak ada. Yang sampai Saddam Hussein digantung itu gak ada. Pola ini kayaknya akan juga dilekatkan kepada Iran. Menurut saya Iran belum sampai punya pada tahap bom nuklir. Tetapi Bang, Iran punya sejarah. Ketika dia terus diserang dulu perang Irak sama Iran, dia kemudian semakin sadar dia harus memiliki pertahanan militer yang sangat memadai. Dan itu kemudian dia melakukan transformasi. Dan bukan tidak mungkin serangan yang terus dilakukan Israel ke Iran memicu Iran untuk dengan cepat membuat bom nuklir. Oh, gitu. Paralel dia bikin. Iya, ya gitu. Ya, secara rasional Bang, negara nggak banyak yang dukung dia, tekanan terus terjadi, dan kemudian dia itu dibikin bom nuklir, bikin aja sekalian. Sebagai alat bargaining dia dan sebagai alat perlawanan dia kepada Israel. Misalnya kemudian Iran nuklir Israel, Amerika nuklir Iran. Nah, Rusia ngerasa nggak boleh gitu dong. Gue bisa habis itu negara gue bisa ya nuklir misalnya Amerika. Dari Prancis nuklir Rusia. Lah, Cina nuklir Prancis. itu perang dunia ketiga. Dunia ketiga tuh. Perang dunia ketiga. Dan populasi menurun jauh ya. Pasti dampaknya tidak hanya kepada satu negara, kepada satu kawasan. Semua negara akan terkena dampak, termasuk Indonesia. Walaupun Bang, negara NATO masih menahan diri untuk melakukan itu. Belum ada diskursus di internal NATO untuk kemudian menggulingkan perang dunia ketiga. Karena semuanya itu benar-benar akan kena dampak. Ya, tetapi tadi ya keserangan itu sendiri langsung, bukan tidak mungkin kemudian Iran bisa juga mempercepat dia untuk memiliki bom nuklir. Oh, jadi eskalasinya jadi jauh kemana-mana ya? Iya. Kalau kita lihat nih konstelasi yang terjadi di dunia berarti sekarang ya kan. Waktu Henry Kissinger meninggal, ternyata dia adalah mastermind di belakang konflik di 18 negara kalau nggak salah ya, 18 negara kalau nggak salah. Yang tentunya juga kalau kita tilik dari politiknya itu mengkondisikan bagaimana pemimpin baru yang menggantikan itu adalah yang pro. Iya. Jadi kan di pengkondisian seluruh negara di dunia beliau nih. Bagaimana dulu Presiden Soekarno juga kayaknya kan nggak terlalu pro banget kan. Iya. Berhitung, tiba-tiba diganti. Gitu. Kemudian Kennedy juga nggak terlalu pro, hilang. Jadi konflik di negara-negara yang di dunia ini nggak pro, hilang aja kan gitu. Maksudnya kita penggambaran global ya. Iya. Bahwa ada yang mencoba mengatur pengkondisian, menormalisasi keberadaan Israel. Iya. Untuk semuanya pro dengan adanya negara ini. Sampai akhirnya kalau nggak nurut, lu diganti. Iya, betul. Begitu kan? Iya. Misalnya Khomeini kemudian bisa dieksekusi, yang siap gantiin yang udah terkondisi. Gitu. Iya. Berarti pemilu apapun di setiap negara itu harus yang punya pasal-pasal yang disepakati oleh elit gitu. Iya. Jadi teman-teman jangan baper sama pemilu kita ya. Jangan terlalu baper. Siapapun pemenangnya harus ada kondisi gitu kan. Iya. Ya, tapi ya aman-aman aja lah udah. Jadi gini ya. Kalau kita lihat ya boleh lah berarti Iran masih punya ideologi atau juga mungkin masih punya bisa dibilang nggak mau diatur gitu ya. Nah, Iran sendiri katanya memiliki stamina dan endurance perang yang sudah teruji.
karena pernah perang yang cukup lama dengan Irak 8 tahun kalau nggak salah. Perang-perang ini adalah membuktikan bahwa ayo mau main lama-lamaan oke lah. Gitu. Sedangkan kan perangnya Israel paling lama 3 tahun nggak salah. Sampai nggak sih 3 hari 5 hari gitu kan? Ya pokoknya nggak terlalu lama. Iran ini sudah ada jauh sebelum Amerika berdiri bahkan. Sedangkan Israel baru baru tahun 48. Ini ibaratnya udah aki-aki nih. udah pengalaman perang lama lah gitu. Kalau ini kemudian dijabanin dan ternyata memang dia punya endurance seperti itu gimana dia, Bang? Iya, situasi memang sekarang agak lebih beda ya dari beberapa waktu yang lalu dengan situasi Iran yang sekarang gitu ya. Walaupun memang kalau kita lihat sampai sekarang Iran belum ada tanda-tanda dia akan menyerah. Belum ada tanda-tanda dia akan give up ya. Tetapi kalau saya lihat ini Iran seperti sendirian. Seperti sendirian. Karena kita lihat faksi-faksi Syiah yang lain itu tidak juga punya kekuatan signifikan ya untuk membantu Iran. Seperti tadi Hizbullah misalkan. Relatif kita belum mendengar ya bagaimana cara Hizbullah untuk banyak membantu Iran untuk dalam memenangkan pertarungan ini. Houthi juga secara umum ya dia masih melakukan serangan, tetapi kan kita bisa mengetahui juga kapasitasnya berbeda dengan negara yang nyata seperti Iran, karena Houthi kan faksi gitu. Ya. Apalagi tadi Rusia juga belum ada tanda-tanda memberikan bantuan. Cina, bahkan Rusia yang terakhir Putin dia lebih mendorong terjadi mediasi. Putin menawarkan diri siap menjadi mediator. Karena Putin jangan lupa Bang, dia punya hubungan juga dengan Israel. Dia punya hubungan diplomatik dan hubungan Putin sama Trump itu kan udah cair sekarang. Ya itu politik ya. Iya gitu. Cina tadi sama ya kan. Cina ada yang bilang bikin kapal kargo segala macam, kita belum terverifikasi secara kuat informasi seperti itu. Yang jelas posisi Cina sekarang ialah dia juga meminta kedua belah pihak untuk menurunkan tensi. Jadi saya lihat ini Iran seperti berperang sendirian. Ya mungkin dia bisa melakukan peperangan untuk melakukan perlawanan. Tapi kalau kita lihat ini kita juga bisa mengukur sampai sejauh mana, gitu ya. Tapi kayaknya kalau menjabanin, dua-duanya sebenarnya kehabisan energi sebenarnya. Iya, sama Israel juga kan sudah terpuruk di zaman perang melawan kelompok pejuang Gaza ya kan. Nah kan sekarang serangan-serangan Iran juga udah mulai menghantam, udah sistem Iron Dome itu juga udah mulai jebol lah. Ya, kemudian dia juga kemarin menghantam Institut Penelitian Weizmann. Ya, itu salah satu institut risetnya Israel kayak gitu ya. Tetapi jangan lupa Iran juga kena yang juga cukup banyak. Fasilitas NANS itu fasilitas nuklir terbesarnya Iran tuh bocor sekarang. Gitu. Ladang gas terbesar di South Pars, ya itu juga kena. Ya, banyak sekali fasilitas energi Iran itu yang kena. Jadi ini memang tampaknya mengarah pada zero sum game Bang. Siapa menghabisi siapa? Ya. Tapi nggak akan berhenti sampai salah satu habis. Bisa jadi ketika kedua-duanya lelah. Tergantung ego. Karena gini, tergantung apakah perang ini juga akan berubah menjadi perang darat. Jauh. Ya kan? Ya kan jauh masalahnya. Jauh banget. Ini kan hanya masih serangan di udara aja nih. Iran nyerang ke langit Tel Aviv, Israel nyerang ke langit Teheran. Masih serangan udara, belum serangan darat. Gitu. Dan biasanya kalau pola serangan udara dia akan berhenti ketika kedua-duanya itu menganggap sudah cukup. Sudah selesai. Capek. Iya gitu. Sudah juga berpikir, oh gue udah punya berapa lagi stok nih. Kan gak mungkin dia juga mengeluarkan semua di situ. Berhitung deh ya. Iya kayak gitu. Mungkin akan berhenti dalam situasi ketika keduanya tuh merasa udah enough. Kayak Pakistan sama India kan dulunya merasa Pakistan. Saya tanya teman saya jurnalis Pakistan, why do your country quit atau finish this game? Apa kata dia? Karena bagi kami it's enough, cukup melayani serangan India. Kayak gitu. Akhirnya kan dia tidak mencoba berubah perang secara panjang Bang. Padahal ini kan kita ketahui konflik Kashmir sama India Pakistan kan udah puluhan tahun itu. Ya kesalnya mereka tuh udah diubun-ubun. Toh perang cuma 3 hari. Dan ditengahi sama Donald Trump lagi kan. Kayak gitu. Nah menurut saya itu bukan tidak mungkin nanti ini arahnya juga akan sama. Ketika merasa sudah cukup, merasa energinya sudah banyak keluar, atau mungkin di Iran, Israel sudah berhasil mengkonsolidasikan lagi sekutu-sekutunya dia, tekanan domestik tidak begitu besar lagi kepada dia. Mungkin saja dia sementara dia saving energinya di situ untuk kemudian nanti dikeluarkan lagi di kemudian hari. Iya. Ya kan?
Menarik sih ini ya. Dua-duanya ini intip-intipan, tarik ulur, tapi dua-duanya risking their life juga sih sebenarnya. Iya, masyarakat dua-duanya juga protes dua-duanya itu, maksudnya juga teriak gitu loh. Apalagi Trump sekarang minta evakuasi. 10 juta orang di Teheran gimana dievakuasinya? Tapi kalau misalnya Israel jalan terus, sebenarnya semua kerusakan itu hanya untuk menyelamatkan seorang yang namanya Netanyahu. Betul. Gitu. Berarti saudara kata bilang waktu Netanyahu bilang Iran harus diselesaikan atau dieliminasi segala macam. Justru sebenarnya perusak dunia ini Netanyahu ini. Iya. Kalau dia nggak ada nih nggak ada perang gitu kan? Iya. Wah. Dia nggak punya mainan lah kalau nggak ada perang ini. Ya dia nggak punya alasan untuk nggak nurunin dia kan. Apalagi di Gaza jangan lupa terus bertumbangan loh tentara-tentara Israel. Ini yang jarang banyak diungkap. Dan sekarang lagi nggak bisa nggak bisa keluar kan informasi dari dalam kan? Iya gitu. Karena listrik udah diblokir. Padahal udah 3 tahun loh dikepung itu Gaza itu di genosida. Masih eksis itu pejuang-pejuang itu. Ya kan? Masih ada gitu. Iya. Kita nggak tahu aja karena nggak ada uploadan aja. Iya. Gitu. Uploadan dari mereka kan karena nggak sempat ngedit atau edit. Udah diblokade kelaparan, bantuan udah hampir 3 bulan kan? Bantuan udah lebih bahkan 3 bulan itu ditahan. Kiranya pejuang ini mati nih kelaparan. Ternyata enggak. Dia masih eksis, bahkan tambah eksis. Kalau kita lihat tentara-tentara penjajah banyak yang berguguran. Kayak gitu. Nah, ini unik ya. Guys, sepertinya memang kita nih butuh waktu yang lama ngobrol Bang Pizarro nih. Sepertinya banyak hal yang di luar perkiraan kita sebelumnya. Memang kalau di sosial media banyak hal yang kita mesti percaya verifikasi dulu ya Bang ya. Ibaratnya jangan semua berita hoax itu kita bisa terima. Kalau di sosmed kita akan terpapar berita seperti yang kita mau karena circle itu gitu ya. Memang kalau kehancuran Israel memang hancur sih gitu. Tapi Tehran juga hancur masalahnya. Juga itu yang yang mungkin beritanya nggak sampai ke kita karena kita circle-nya ada circle itu. Tapi Bang, sebagai penutup, kemungkinan Indonesia bisa kecipratan nggak? Ini menarik nih. Ya, ini menarik. Dan ini kenapa Prabowo di era jadi Menhan banyak beli senjata. Eranya Prabowo jadi Menhan tuh kebijakan itu kebanyakan beli senjata. Kita beli frigate, kapal tempur dari Italia. Kita beli kapal selam penyelamat. Ya, beda. Kapal selam sama kapal selam penyelamat. Kita nggak punya kapal selam penyelamat. Kita beli dari Inggris. Sekarang kita mau beli jet tempur dari Turki. Ya, tadi saya ketemu kedubes Turki ya. Ini mau beli jet tempur Bang. 48. Padahal sebelum kita udah beli 42 dari Prancis Rafale. Yang dipakai perang kemarin? Yang kali mereka perang sama India. Kalah sama Pakistan. Nah itu benar tuh Bang. Jatuh kalah kan. Pakai pesawat pilotnya cewek lagi katanya. Iya, pas pesawat tempur Cina. Nah, Cina menarik nih bikin pesawat tempur dia. Pertanyaannya kita kapan bikin? Ya kita beli. Ya kalau beli berarti kita dikontrol sama yang buat dong. Nah itu dia. Kenapa kan saya lihat eranya Pak Prabowo itu kan beli itu tinggal di satu negara alutsista. Kapal di Itali, kapal tempur di Itali, kapal selam di Inggris, nanti drone Turki, kemudian nanti juga alat yang lain dari Cina segala macamnya. Diacak memang saya lihat. Agar apa? Kita tidak kunci kita nggak dipegang satu negara. Bukan tidak mungkin, Bang. Eskalasi itu bisa terjadi di kawasan Pasifik. Kan kita ada pabrik senjata sebenarnya. Kenapa nggak dipakai? Iya, tapi kan secara umum kekuatan itu tidak cukup kalau kita untuk dalam perang, Bang. Nggak cukup kita perangnya banyak udara. Kita misalkan nggak punya jet tempur generasi kelima, kita nggak punya produksi jet siluman. Ya, Cina punya, Amerika punya, Turki lagi bikin sekarang. Israel punya, nuklir kita juga nggak punya kan? Karena kita wilayah yang tidak di kawasan Asia ini kita punya traktat untuk bebas dari nuklir. Tetapi di belakang kita ada Australia itu Bang, AUKUS dia bikin kapal selam bertenaga nuklir, klaimnya dia. Ya, kapal selam bertenaga nuklir. Maksudnya? Iya, jadi kapal selam punya kekuatan nuklir. Bisa kamikaze itu maksudnya? Ya, bisa punya sebagai alat, bisa sebagai kekuatan tempur yang sangat kuat. Kapal selam bertenaga nuklir, dan itu kerjasama antara Amerika, UK, sama Australia, AUKUS ya kan. Utara kita ada India, Malaysia dia punya ini Bang, punya traktat, dia kerjasama pertahanan dengan Inggris dan negara lainnya kalau Malaysia diserang, karena kan dia dulu wilayah legasinya British ya kan, itu bisa menolong. Gitu. Nah kita ini yang sendirian juga sebenarnya guys ya. Gitu. Dan kita nggak punya Iron Dome pasti. Dan saya khawatir Bang, perang ini Timur Tengah udah,
Asia Selatan tadi yang kita pikir mungkin gak terjadi perang India Pakistan, kejadian. Makin lama makin kesini nih, Laut Cina Selatan. Ya, kawasan Laut Cina Selatan di depan mata kita. Gitu, Bang. Aduh, ya mudah-mudahan semoga nggak terjadi. Nggak terjadi. Tapi we have to be ready. Harus ready. Nggak mungkin kita baru nyiapin pas sudah perang kan itu telat gitu kan. Ya waktu itu Prabowo bilang kita cuma punya 3 kapal selam gitu kan, ngeri banget ya. Waduh, guys, kita doakan mungkin ya apa yang kita lihat ini hanya menjadi pembelajaran ya, jangan sampai terjadi juga buat kita atau juga anak cucu kita. Dan kalaupun terjadi, mungkin ada kejutan-kejutan yang dimiliki bangsa ini yang kita pun nggak tahu. Mudah-mudahan, soalnya ngeliatin itu kita nggak punya Iron Dome. Aduh, kalau jatuh jadi Jakarta bagaimana? Ini anak gua belum gede gitu kan. Ya kita doakan terbaik teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang mau lihat update terbaru, monggo silakan follow IG-nya Bang Pizarro. Apa Bang? Silakan Bang. Ya, IG saya di Muhammad_Pizarro. Muhammad_Pizarro. Teman-teman semuanya langsung aja pendapat teman-teman seperti apa? Silakan kalau mau diskusi tulis di kolom komen. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita menganggap itu luka, maka kita sulit menerima. Di saat kita melihat sebuah kejadian dengan kacamata kesel, sebel duluan, udah blocking bahasanya, langsung nutup, langsung susah diterima. Langsung kita bawaannya nggak nyaman. Tapi kalau kita melihat acceptance dulu nih, nerima bahwa ya Allah, alhamdulillah ya Allah, itu soft, lebih mudah masuknya apapun itu. Jadi begitu sudah seperti itu, maka insya Allah kondisi apapun itu justru akan membuat kita semakin melihat kehidupan ini dalam kacamata cinta.